Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di sebuah majelis yang mulia, insyaallah majelis ilmu. Tidak ada kebahagiaan dan keutamaan kecuali ketika kita duduk di majelis ilmu. Terlebih lagi kita mengadakan majelis ilmu tersebut di waktu pagi, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man goda ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajri umrah ka'ajri hajin tamma hajjatuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berpagi-pagi berangkat ke masjid tidak ada keinginan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah, pahala haji dengan haji yang sempurna. Maka semoga Bapak Ibu yang hadir di sini kita semua termasuk dalam hadis ini. Kita datang untuk belajar kebaikan. Kita datang untuk mengajarkan kebaikan, maka bagi kita pahala yang sebanding dengan umrah dan haji. Ini termasuk amalan-amalan yang pahalanya sebanding umrah dan haji, tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban umrah dan haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudariku, semua kita ingin bahagia. Tidak ada di antara kita yang menginginkan sengsara. Kalau kita tanyakan satu persatu manusia yang hidup di dunia ini, mereka sepakat ingin bahagia. Satu kata yang indah, satu kata yang menyenangkan setiap jiwa orang yang normal, ingin bahagia. Kebahagiaan menurut manusia, mereka berbeda-beda pandangan tentang kebahagiaan. Ada yang mengatakan bahagia itu dengan memiliki anak. Bahagia itu dengan memiliki rumah mewah, kendaraan yang mewah. Bahagia itu dengan memiliki harta kekayaan yang tidak habis, 7 turunan. Tapi ketahuilah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang namanya kebahagiaan letaknya adalah di dalam hati, bukan pada benda-benda yang sifatnya materi, bukan hal-hal yang kita cintai dari dunia ini, tapi kebahagiaan yang hakiki tempatnya adalah di dalam hati, yaitu dengan beriman kepada Allah, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, dengan berakhlak, dengan beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan juga berakhlak dengan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, beramal soleh dan beriman, maka akan kami berikan penghidupan yang baik, penghidupan yang bahagia. Maka para ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang membahagiakan adalah kehidupan yang dihiasi dengan iman dan amal soleh. Iman, keyakinan di dalam hati kita, kemudian diwujudkan dengan amal soleh, itulah hakikat kebahagiaan. Maka yang mencari kebahagiaan dengan materi-materi dunia, dia hanya mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya fana, sementara. Yang mencari kebahagiaan dengan hal-hal yang dia sukai, maka sifatnya fana, sementara, tidak abadi. Yang abadi adalah apa yang Allah tanamkan dalam hati kita, berupa iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan seterusnya. Para ibu yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tema kita di pagi hari ini adalah bahagiakan aku dengan akhlakmu. Tema ini bisa dibawa pada 2 hal. Hal yang pertama, di dalam hubungan suami istri. Bahagiakan aku, ini siapa? Istri.
suami dengan akhlakmu istri. Hal yang kedua, tema ini bisa dibawa selain hubungan suami istri yang sifatnya umum, dengan sesama teman, dengan tetangga, dengan siapa lagi? Kaum muslimin pada umumnya. Bahagiakan aku dengan akhlakmu. Saudaraku, para hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak adalah barometer kebaikan seseorang. Akhlak adalah gambaran agama dan imannya seseorang, itu dilihat dari akhlaknya. Sehingga saudaraku, karena agama iman seseorang dilihat dari akhlaknya, hal ini akan mencerminkan agama kita. Semakin kuat agama seseorang, maka akan semakin bagus akhlaknya. Sebaliknya, bila agama kita lemah, iman kita lemah, indikator akhlak kita juga ikut lemah. Karena barometer akhlak. Akhlak adalah misi, tujuan besar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Maka agama ini seluruhnya akhlak. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah seluruhnya akhlak. Termasuk kesalahan para hadirin kalau kita berbicara akhlak hanya hubungan manusia dengan manusia. Padahal akhlak itu sangat luas. Akhlak kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Akhlak kepada Nabi, mengikuti sunnahnya dan tidak mengada-ngada perkara baru dalam agama. Itu juga akhlak. Karena pentingnya akhlak ini, Nabi mengatakan bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan suami yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Kepada siapa? Kepada istrinya, bukan istri orang. Rasulullah bersabda, khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Yang paling baik akhlak kepada istrinya. Maka saudari-saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah gambaran pentingnya akhlak. Dengan akhlak kita akan mulia. Para ulama dulu, mereka sebelum belajar ilmu agama, mereka pelajari akhlak terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, beliau mengatakan,
nahnu ahwaju ilal adab, nahnu ahwaju min kasratil adab min kasrati riwayah. Kami lebih butuh terhadap banyaknya adab daripada banyaknya riwayat, banyaknya ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan akhlak, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, sehingga antara ilmu dan amal sinkron. Permasalahan kita di zaman sekarang, antara ilmu dan amal tidak nyambung. Karena tidak belajar adab akhlak dulu. Para ulama dulu belajar dulu adab akhlak. Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dahulu para ulama belajar akhlak sebagaimana mereka belajar ilmu agama. Sampai-sampai para ibu, para ulama itu kalau mau menghafal hadis, mereka mengamalkan isi hadisnya. Kunna nasta'inu fi hifdzil hadis bil amali. Kami dahulu memohon pertolongan untuk bisa hafal hadis dengan cara mengamalkannya, akhlak. Kami dulu ketika belajar ilmu agama, belajar akhlak terlebih dahulu. Bahkan ulama mengatakan bil adab tafhamul ilma. Dengan adab kamu akan paham ilmu. Karena itu saudara-saudariku, jangan meremehkan perkara akhlak, perkara adab. Kita sekarang ini pembahasan akhlak masih sebatas di meja kajian. Kalau sudah di rumah, seakan-akan ilmu kita hilang, akhlak kita tidak ada. Di meja kajian kita bahas akhlak orang yang berhutang, bayar tepat waktu. Kalau sudah mampu bayar, itu ilmunya di meja kajian. Prakteknya bagaimana Ibu? Sering ingkar janji. Tidak seperti itu. Yang kita kaji di meja kajian, itulah yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda, "Matlul ghani zulmun." Menunda-nunda bayar hutang padahal mampu adalah sebuah kezaliman. Ini kita pegang kuat-kuat. Punya hutang kita mampu bayar, punya hutang kita mampu bayar. Karena ilmunya seperti itu. Amalannya apa? Praktekkan. Jangan punya kewajiban hutang menghindar. Sudah dipinjemin, kemudian seolah-olah tidak kenal sama yang meminjamkan, tidak mengucapkan salam, tidak ada kabar, ya. Jika ditagih lebih galak. Ini berarti tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka saudara-saudariku, pentingnya pembahasan akhlak. Bahagiakan aku dengan akhlakmu. Kita tinjau yang pertama, pembahasan ini dari dua sisi tinjauan. Tinjauan pertama yaitu antara hubungan suami dan istri. Bahagiakan aku dengan akhlakmu. Saudara-saudariku, apabila kita ingin bahagia dengan akhlak suami, atau suami ingin bahagia dengan akhlak istri, maka harus
suami dan istri saling memberikan kebahagiaan. Artinya, istri yang mendambakan suaminya punya akhlak baik, dia pun harus berakhlak kepada suaminya. Suami yang ingin mendapatkan akhlak baik dari istrinya, dia pun baik kepada istri. Jadi harus ada saling memberi, saling mengisi, bukan cuma sepihak. Istri pengen suaminya berakhlak baik, bagus. Para suami dituntut berakhlak mulia di depan istri, baik. Tapi istri juga harus berakhlak mulia di depan suami. Bila ini tidak terpenuhi, tidak akan tercipta bahagiakan aku dengan akhlakku. Ini yang harus dipegang pertama dalam hubungan suami dan istri. Suami jangan ego. Dia pengen dilayani istrinya, dia pengen istrinya kalau ngomong lembut, memuliakan suami, menghormati suami, tapi si suami tidak sadar diri bahwa dia pun harus berlaku lembut kepada istri. Maka jangan satu pihak kita meminta, tapi di pihak yang lain kita tidak bisa memberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita membahagiakan para istri, para suami diperintahkan untuk membahagiakan para istri. Di antaranya dalam surat An-Nisa, ayat 19, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para wanita, maksudnya istri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ayat ini jelas-jelas memerintahkan para suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ayat ini, baguskanlah ucapan kalian kepada para istri, baguskan pula perbuatan dan penampilanmu, sebagaimana hal itu wajib juga bagi istri. Baguskanlah ucapan kalian kepada para istri, memanggil dengan panggilan sayang, panggilan yang lemah lembut. Nabi Muhammad memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan ya Humairah, wahai wanita yang cantik cerita. Dengan panggilan ini Aisyah merasa dihargai, merasa terhormat, terbang dia tinggi, terpuji. Maka para suami ketika manggil istri jangan panggilan yang kaku. Bunda, apalagi Umi, ini panggilan kacang goreng sudah banyak. Kalau di depan anak boleh, silakan, karena demi mengajarkan supaya anak memanggil ibunya dengan panggilan Bunda, Umi, ya. Tapi ketika berdua suami dan istri saja, tidak ada anak, panggilan dengan panggilan yang bagus. Kata Imam Ibnu Katsir, baguskan ucapan kalian kepada para istri. Jangan hanya istri dipanggil dengan namanya saja, panggil panggilan istimewa yang membuat para istri berbunga-bunga. Karena sifat wanita itu kan senang dipuji. Dengan pujian lupa makan. Kenyang katanya, kenapa baru dipuji. Ya. Panggil, misalnya sayangku, apalagi Bu? Handu.
Ya, ini bidadariku, boleh gak? Boleh. Bidadari dari mana kek? Gua hantu apa gua mana? Yang menyenangkan hati istri, bahagia dia, sebagaimana Aisyah normal dipuji oleh Rasul, dipanggil Humairah, berbunga-bunga hati Aisyah. Bahkan karena dipanggil demikian, Aisyah tidak mau turun dari gendongan Rasul SAW. Sampai Nabi nanya berulang kali, sudah cukup Aisyah? Belum wahai Rasul. Sudah cukup? Belum. Sudah cukup? Belum. Aisyah bilang di dalam hati, sebenarnya saya nggak mau melihat orang yang lagi main-main. Saya tetap minta gitu, biar berita saya itu didengar istri-istri yang lain. Ya, baguskanlah ucapan kalian kepada istri, kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian baguskan pula perbuatan dan penampilanmu. Perbuatan berarti akhlak. Bagaimana suami di depan istri membantu pekerjaan rumahnya, maka bukan sebuah aib suami bantu istri. Sekedar menyapu halaman rumah, sekedar mandiin anak, sekedar apa lagi? Masakin. Itu bukan sekedar kalau masakin, nyuci piring, ya. Nabi Muhammad di depan istrinya kalau di rumah, beliau menjahit bajunya yang koyak. Beliau menjahit sepatu talinya yang putus, tali sandal. Tapi begitu azan berkumandang, Nabi langsung berangkat ke masjid seolah-olah tidak kenal istri dan anak. Bagusnya Rasulullah SAW. Beliau di depan istrinya menanggalkan posisi jabatannya sebagai pemimpin kaum muslimin. Beliau nggak pakai saya itu pimpinan umat Islam, enggak. Di rumah ngapain? Nyuci. Di rumah bantu istri, memerah susu, itu dia lakukan. Itu Rasulullah lakukan di depan istrinya. Baguskan perbuatan kalian. Sekarang masalahnya para suami kalau di rumah tidak menanggalkan jabatannya di kantor. Di kantor dia manajer, di rumah juga jadi manajer. Asal tunjuk-tunjuk, istrinya ditunjuk, anaknya ditunjuk, ya. Harusnya dia posisikan sebagai ayah, sebagai suami, mengayomi anak, menyayangi istri, seperti itu. Rasul pimpinan paling tinggi, tidak ada manusia mulia kecuali Rasul SAW, utusan Allah. Tapi di rumah mau-maunya beliau jahit baju yang bolong koyak, mau-maunya beliau merah susu kambing. Ya, dulu itu kan susu diperah, nggak ada beli susu, langsung pakai tangan. Sekarang kita enak, tinggal beli. Itu pun kita ego, nggak mau disuruh istri beli susu, malu. Masa suami belanja? Ya. Apa kata Imam Ibnu Katsir berikutnya? Penampilanmu baguskan. Sebagaimana para suami ingin istrinya tampil cantik, tampil wangi, pakai baju yang layak, bagus, maka demikian pula suami pun di hadapan istrinya dia harus rapi, bagus. Penampilan. Kita ingin istri kita wangi, bahkan kita berikan dana khusus, ya, biar istri tampil cantik. Nih dana khusus buat apa? Beli bedak, lipstick, krim pagi, krim siang, krim malam, krim subuh, glowing, beliin sunlight, bersinar agar istrinya cantik. Maka suami pun demikian. Yang
Mana dia pakai bajunya, kaos sudah seperti perasan tahu. Tahu perasan tahu gak? Kaos oblong itu kalau sudah lama kan dia kuning gitu kan. Tipis kuning. Bagus sih penampilanmu, kata Imam Ibnu Katsir. Sebagaimana kita juga ingin istri kita tampil cantik, maka kita pun tampil demikian. Pakai minyak wangi, para suami rambutnya dicukur rapi, ya. Yang punya jenggot lebat dirapikan, disisir maksudnya. Ini sebagaimana hal itu wajib juga bagi istri, kata Imam Ibnu Katsir. Sebagaimana hal itu juga wajib bagi istri. Artinya suami istri harus saling memberikan tabadul mahabbah, kalau bahasa fikihnya, bergantian dalam memberikan kecintaan dan kebahagiaan. Istri pun mengucapkan perkataan yang lembut kepada suaminya, berbuat perbuatannya menyenangkan di depan suami, memperbagusi penampilan. Suami pun demikian, maka itulah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Bahagiakan aku dengan akhlakmu, saling mengisi satu sama lain. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah, berikut ini kami sebutkan akhlak-akhlak suami yang membahagiakan istrinya. Bahagiakan aku dengan akhlakmu. Akhlak suami yang membahagiakan istri. 1. Menasehati kebaikan. Suami yang baik, yang bisa membahagiakan istrinya, adalah yang selalu memberikan nasihat kebaikan kepada istri. Nasihat yang berhubungan dengan perkara dunia atau perkara akhirat. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bila yang bengkok ini tidak dikasih nasihat, dia akan terus bengkok. Tapi jika nasihatnya keras, maka yang bengkok akan patah. Solusinya gimana? Tidak dinasehati tetap bengkok, nasihatnya dengan keras dia akan patah. Solusinya dinasehati dengan lembut dan baik. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Wastausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min dila, wa inna a'waja syai'in fid dila a'lah. In dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Istausu bin nisa'i khaira." Sampaikanlah pesan yang baik kepada kaum wanita, karena wanita sesungguhnya diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Maka sampaikanlah pesan dengan yang baik kepada kaum wanita. Akhlak yang membahagiakan istri yang pertama, menasehati istri dengan cara kelembutan. Nasihat yang tujuannya agar istri tetap berada di jalan yang lurus. Misalnya ketika istri belum mau pakai jilbab, suami berusaha menasihati dengan kelembutan. Kita panggil, yang aku tuh tidak mau melihat kamu pakai jilbab untuk yang pertama dan yang terakhir. Yaitu kapan?
ketika dipakaikan kain kafan. Ya, lembut, tidak dengan kata-kata kasar yang bisa mematahkan hatinya, karena wanita itu bagaikan botol-botol kaca. Kalau sudah hancur berkeping-keping, susah untuk dikembalikan. Ini sifat wanita. Sehingga para suami, jaga lisan kita untuk tidak menyakiti hati para istri. Karena wanita mudah tersakiti hatinya. Ya. Nasihati dengan cara yang baik. Satu ucapan yang menyakitkan hati istri, dia akan kenang selama-lamanya. Begitulah wanita, lembut hatinya dan dia sensitif terhadap penilaian. Maka ibu juga sama teman jangan suka menilai yang buruk-buruk, ya, hingga akan membuat perasaan teman kita ternodai, terluka, ya. Dibilang kamu pakai bajunya kok sudah kuno, jadul, ini pabriknya saja sudah tutup. Jangan, ya, karena akan menyakitkan hati. Nah, para suami harus tahu istri itu dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan dikasari. Sebagian suami kasar kepada istrinya, menghina, memukul, ya, dan seterusnya. Ini akan patah. Tapi tidak juga kita biarkan para istri tidak dinasehati, kasih nasihat. Walaupun sekali, 2 kali, terus nasihati, jangan bosan. Karena tanggung jawab kita, bagaimanapun istri itu adalah tanggung jawab suami. Akhlak kedua yang membahagiakan istri, akhlak suami yang membahagiakan istri adalah mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada batu-batu kerikil yang menghalangi perjalanan rumah tangga kita. Terlebih lagi di awal-awal pernikahan, belum saling kenal, belum tahu karakter masing-masing. Maka pasangan suami istri bila mudah memaafkan, insya Allah rumah tangganya bahagia. Suami yang memiliki akhlak mulia, dia akan mudah memaafkan kesalahan istri, dia akan mudah melupakannya. Karena sifat pemaaf sifat terpuji. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika berantem, suami istri cekcok mulut, mudah maafkan, jangan lama-lama berantem. Maka saya terheran-heran ketika ada suami istri curhat datang ke rumah, sudah 1 bulan tidak saling tegur sapa, padahal satu rumah, kok bisa lama banget, ya. Kalau berantem, selisih paham, jangan lama-lama. Suami memaafkan, istri pun melupakan kesalahan suami, memaafkan, saling memberi maaf. Kalau kita saling memaafkan, insya Allah rumah tangga kita baik. Coba kalau kita tidak memaafkan, istri masih marah, kita juga masih marah, tidur pisah, suami di sofa, istrinya di kamar, sarapan pagi tidak keluar, kopi pun tak ada, gitu kan? Karena bertengkar. Tapi coba saling memaafkan, selesai perkara. Dan Nabi Muhammad SAW sebaik-baik
Beliau mengatakan la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya hanya karena satu sifat. Bila dia tidak suka satu sifat, dia akan suka dengan sifat yang lain. Ini solusi dalam mengatasi problema rumah tangga. Jika kita sedang selisih, cekcok dengan suami, ingat kebaikan suami, jangan ingat kekurangannya. Istri, ingat kebaikan suami, jangan ingat kekurangan suami. Suami pun demikian, ingat kebaikan istri, jangan ingat kekurangannya. Kata Nabi, janganlah seorang suami membenci istri hanya gara-gara satu perangai yang dia tidak suka. Kalau dia tidak suka satu perangai, pasti dia akan suka perangai yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita malaikat bukan? Bukan. Malaikat itu tidak punya salah. Baik terus itu malaikat. Kita setan bukan? Bukan. Setan itu salah, jelek terus. Tapi kita manusia, ada baiknya, ada sifat buruk. Nah, dalam problem rumah tangga, bila terjadi cekcok, ingat kebaikan pasangan, jangan ingat keburukannya. Kalau kita ingat kebaikan pasangan, selesai berantemnya. Yang kita ingat apa? Kebaikannya. Kejelekan, keburukan pasangan tidak kita ingat. Ini resep kunci dalam rumah tangga. Suami mudah memaafkan. Misalnya punya istri tidak pandai masak. Kekurangan nggak? Kekurangan, anggaplah kekurangan. Ya, masak telur bingung minyak dulu apa telur dulu yang ditaruh. Masak air hangus. Jangan ingat kekurangan istri yang tidak bisa masak. Bikin sayur bening gak pernah cocok. Garamnya kalau gak keasinan ya kurang garam. Suami yang baik, lupakan kekurangan istri ini. Ingat kebaikannya. Apa kebaikan istri? Dia melahirkan anak-anakku. Dia sregep. Sregep itu apa? Rajin. Ya, bersih-bersih rumah, nyuci, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, nyapu sini. Itu ingat kebaikannya. Jangan ingat gak bisa masaknya. Ingat kebaikan. Gak bisa masaknya, bisa pesan online. Ya. Nah begitu. Jadi kan damai. Tidak jadi berantem. Jangan mau kamu ini ngapain aja di rumah, masak aja gak becus. Yang asin. Tapi suami yang baik mudah memaafkan ketika merasakan masakannya keasinan. Dia akan bilang dengan istrinya, Neng, hari ini kita makan bagaikan di pinggir laut. Senang gak istri digituin, Bu? Senang banget ya Allah. Masakan istri tidak enak, suaminya bilang, yang hari ini masakanmu sangat istimewa. Tidak ada di tempat manapun masakan seperti ini. Gak ada di tempat manapun masakan seperti ini. Emang iya? Gak enak. Tapi keenaknya bilang dalam hati. Bahagia istri karena dimaafkan kesalahannya. Ya, ini resep yang diberikan oleh Rasul. Janganlah seorang suami membenci istri hanya karena satu perangai. Bila dia tidak suka satu perangai, dia akan suka perangai yang lain. Demikian pula istri ketika mendapati kekurangan suami. Apa misalnya?
Suami kalau di rumah tidak mau bantu-bantu. Nah, ini banyak curhatan para ibu yang masuk ke ini. Tak mau bantu-bantu. Begitu sampai rumah, mandi, dia tidur. Kalau nggak tidur, main HP. Betul ibu-ibu? Betul, setuju. Nah, bapak-bapak dengerin. Kurang tidak? Kekurangan. Ya. Jangan ingat kekurangannya, tapi ingat kelebihannya. Dia rajin sholat berjamaah di masjid, rajin ngaji, menafkahi keluarga, tidak pernah telat. Itu, ingat kebaikannya. Dengan tidak menutup pintu untuk memberikan nasihat. Tetap nasihat jalan, tapi ingat kebaikan, kemudian kasih nasihat. Mas, kalau di rumah ya Allah, jangan megang HP. HP dielus-elus, dielap-elap, saya dielus-elus. Ya, anak diajak main, mas, ini kan biar kamu dekat dengan anak. Tetap nasihat, tapi kita tidak membencinya dengan kebencian yang sangat sehingga merupakan kebaikan-kebaikan suami. Kita lihat sekarang akhlak suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika Rasul sering memaafkan istrinya. An Aisyah qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Aisyah berkata, Rasulullah pernah berkata kepadaku, sungguh aku tahu wahai Rasul. Rasulullah berkata kepada Aisyah, sungguh aku tahu jika engkau sedang marah kepadaku dan jika engkau sedang ridho kepadaku. Maka Aisyah menjawab, qalat qultu min aina ta'rif dzalik. Aisyah menjawab, dari mana kamu tahu hal itu wahai Rasul? Jadi kata Rasul bilang ke Aisyah, saya itu tahu kapan kamu sedang marah sama saya, kapan kamu sedang ridho sama saya. Aisyah menjawab, dari mana kamu tahu wahai Rasul? Nabi menjawab, amma idza kunta anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Engkau, kata Nabi, wahai Aisyah, kalau sedang senang sama saya, engkau akan bilang demi Rabbnya Muhammad. Disebut nama suaminya, demi Rabbnya Muhammad. Wa idza kunti ghadba, kalau kamu sedang marah sama saya wahai Aisyah, kamu akan mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Kamu akan bilang demi Rabbnya Ibrahim. Nama suaminya gak disebut. Itu ciri Aisyah kalau lagi marah. Maka Aisyah menjawab, ajal, benar wahai Rasul. Wallah ya Rasulullah, ma'ahjura illa isma. Demi Allah wahai Rasul, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Artinya, berantem dalam kehidupan rumah tangga sesuatu yang normal, biasa. Sampai Nabi itu hafal kapan Aisyah sedang marah, kapan Aisyah sedang senang. Di sini pentingnya pasangan suami istri itu saling mengenali sifat masing-masing pasangan. Jangan nikah sudah 10 tahun gak tahu sifat suaminya kayak apa, gak tahu kesenangan suaminya apa, yang dia tidak suka apa. Padahal perjalanan kehidupan rumah tangga sudah lama. Ini Nabi bisa hafal. Aisyah, saya itu paham benar kapan kamu sedang senang, kapan kamu sedang marah. Kalau kamu sedang senang, nama suami disebut. Kalau kamu sedang marah, kamu akan bilang demi Allah, Rabbnya Ibrahim. Demi Rabbnya Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Bukan disebut nama suaminya. Allahu Akbar. Tapi Rasul mengatakan hal ini di depan Aisyah dengan lembut, dengan kata-kata yang bisa diterima. Nabi tidak mengatakan dengan emosi. Kamu itu ya kalau lagi benci sama saya begini. Enggak. Tapi Nabi dengan kata-kata yang lembut, bahkan terjadi dialog. Ini sifat
akhlak yang bisa membahagiakan istri. Bagaimana Rasulullah memahami kondisi istrinya kalau sedang marah atau sedang senang. Begitulah para suami. Kalau bapak-bapak lihat istri kita ya lagi nyuci piring, tiap hari ada yang pecah. Hari ini gelas, besok piring, itu kode. Kode apa? Minta diajak jalan-jalan. Hari ini piring pecah, besok gelas, besok apa lagi? Itu kode, dia capek. Ajak keluar. Walaupun cuma keliling beli bubur Cirebon, ya syukur-syukur bisa beli gorengan sampai di Mekah. Ada gorengan di Mekah? Banyak. Senang istri, maka suami itu juga harus peka kapan istri saya capek. Dia sedang sakit, tidak mood atau tidak mood. Lagi gak ada apa ya, dia mau masaknya tuh capek, males, pengennya apa? Mager. Nah, mager itu apa? Males gerak, pengennya di kasur ya santai-santai. Itu suami pahami itu. Dipahami, kemudian yang kita cari solusi. Gak usah marah-marah, saya udah pulang kerja capek, sampai rumah gak ada makanan, gak ada ini, gak ada itu. Akhirnya berantem. Ya, pahami karakter istri kita, pasangan kita, sehingga kita akan menjadi suami-suami idaman karena istri bahagia dengan akhlak suaminya. Contoh kedua, akhlak suri tauladan kita yang mudah memaafkan. Dari Ummu Salamah, bahwasanya beliau mengirim makanan dalam sebuah mangkok untuk Rasulullah dan para sahabat. Padahal saat itu Rasulullah sedang berada di rumahnya Aisyah. Ketika Aisyah tahu Rasul diberi makanan oleh Ummu Salamah, Aisyah langsung keluar, datang sambil memegang semacam sejenis palu. Aisyah pecahkan mangkoknya dan makanannya jatuh di lantai. Sambil memungut makanan yang jatuh di lantai, Nabi bilang kepada para sahabat, makan ini. Gharat ummuk, ibumu sedang cemburu. Allah, ibumu sedang cemburu. Kemudian Rasul mengambil mangkok yang pecah dan bilang kepada Aisyah, mangkok diganti mangkok, makanan diganti makanan. Bapak-bapak, kalau saya tanya ini terjadi sama bapak-bapak, kira-kira istri kita diapain? Bapak-bapak lagi kumpul nih sama teman kantor, jamaah masjid di rumah. Ada hidangan makanan, tiba-tiba istri keluar, banting piring yang isinya makanan, tumpah berserakan. Kira-kira kalau kita lihat istri kita kayak begitu, diapain istri kita? Paling minimal bapak-bapak ngapain? Awas nanti ya. Ya. Nabi sabar, bahkan cuma bilang ibumu sedang cemburu. Sambil ngambil mangkok, Aisyah, piring, mangkok, ganti mangkok karena kamu yang pecahin. Gak ada emosi, memaafkan karena Rasul berlapang dada terhadap kesalahan istrinya. Aisyah juga manusia biasa, terbakar cemburu. Bagaimana mungkin Nabi sedang menyambut teman-teman di rumah saya, kok makanannya datang dari istri yang lain? Nah, emang saya gak bisa bikin makanan, kan perempuan begitu. Tapi Rasul maafkan. Ini akhlak kedua yang akan membahagiakan hati istri. Apa? Mudah memaafkan. Akhlak ketiga, akhlak suami yang membahagiakan istrinya adalah penyabar. Banyak sabar, penyabar. Seorang suami butuh kesabaran yang ekstra dalam menjalani rumah tangga. Kesabaran
menghadapi tingkah laku anak-anak kita, kesabaran dalam menyikapi kekurangan istri, kesabaran dalam menerima kesulitan hidup. Maka saudara-saudariku, apabila suami punya sifat sabar, tidak emosi, kuat menghadapi kesulitan, ini akan menjadi obat kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Suami yang penyabar, anaknya berantakin mainan, sudah disapu, diberesin, dikotori lagi. Itulah namanya anak-anak sabar. Istri dinasihati mengulangi kesalahannya, sabar, terus dinasihati. Kesabaran yang tetap dengan arahan dan nasihat. Sabar menghadapi derita kehidupan, permasalahan rumah tangga, sabar. Terlebih kemarin pandemi, kita menghadapi masalah pemasukan berkurang, atau sebagian saudara kita bahkan ada yang dikeluarkan, dipecat, di PHK dan seterusnya. Sabar, cari nafkah, cari peluang, cari keutamaan Allah. Maka inilah akhlak yang mulia seorang suami di hadapan istrinya. Kita bahagiakan istri kita dengan sifat sabar kita. Tidak mudah tergesa-gesa mengambil keputusan, sabar dalam mencari nafkah. Walaupun hasilnya tidak maksimal, sabar terus. Istri pun akan menerima laki-laki yang semacam ini. Dia berusaha, tanggung jawab dengan keluarga yang dia pimpin. Karena suami tulang punggung, istri tulang rusuk. Jangan dibanding. Suami-suami yang tidak sabar ketika mendapatkan ujian hidup, dia malah bermalas-malasan di rumah, istrinya yang disuruh kerja. Ini gak sabar. Bikin usaha, dipinjami modal mertua habis, kemudian usaha lagi, pinjam lagi, gak sabar. Harusnya ditekuni dulu, ya, sehingga dia mendapatkan peluang-peluang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah pinjam sana, pinjam sini, yang akhirnya menyebabkan hutangnya bertumpuk dan seterusnya. Sabar. Jika suami sabar dengan anak-anak, suami sabar dengan istri, dengan masalah kehidupan, insya Allah kebahagiaan itu akan datang. Dan itu berat, harus dilatih. Sebagian para salaf mengatakan, ketahuilah, tidak disebut akhlak yang baik terhadap istri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya. Jadi bukan disebut akhlak yang baik hanya kita tidak menyakiti. Itu bukan itu saja akhlak baik. Akhlak baik itu dengan bersabar dari celaan istri dan kemarahan istri. Jika istri marah, minta cerai, kadang-kadang wanita kalau marah kan kontrolnya hilang. Ceraikan aku kalau kamu janda, GPL. Suami harus sabar, jangan terpancing juga, emosi tambah emosi, api ketemu api tambah besar. Ya. Tapi suami, sebagaimana profil sahabat Ali bin Abi Thalib, bertengkar dengan putri Nabi Fatimah, Ali perginya ke masjid. Coba kalau Ali ikut marah, sampai Ali bin Abi Thalib di masjid kena debu, dibangunin sama Nabi. Ya Aba Turab, wahai bapak yang berdebu. Nah ini bapak-bapak kalau lagi berantem sama istri, perginya ke masjid, jangan ke warung kopi.
itu ketemu teman-teman dipanas-panasin, nggak kopinya panas, dipanas-panasin. Kenapa kamu kesini? Lagi berantem sama istri. Udah, wanita banyak yang ngantri. Pergi ke masjid, kenapa? Adem melihat masjid, tempat wudhu, ada air, Al-Quran ada, tenang pikiran. Abu Thalib pergi ke masjid. Dia tidak pergi ke diskotik, dia tidak cari pelampiasan lagi berantem sama istri ke mall, nongkrong di kafe, tidak, tapi ke masjid. Karena marah itu emosi bisa tenang dengan wudhu, dengan sholat. Ya, kalau Bapak ke masjid kan ada ini. Itu bagaimana penyabar ini butuh. Ali tidak menanggapi marahnya Fatimah, dia tinggalkan, pergi ke masjid. Akhlak keempat, akhlak suami yang membahagiakan istrinya, soleh dan memiliki ilmu agama. Soleh dan memiliki ilmu agama. Suami yang soleh, suami yang punya ilmu agama, idaman harapan seluruh wanita. Siapa yang tidak ingin punya suami soleh, punya suami paham agama? Semua kita pengen. Rasulullah SAW mengajarkan para wanita agar tidak menolak lamaran laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya. Rasul memberikan petunjuk agar wanita, kalau ada laki-laki yang datang soleh, bagus agama, bagus akhlak, jangan ditolak lamarannya. Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu fazawwiju illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasad." Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, kamu senang dengan agamanya, dengan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan di permukaan bumi. Suami yang soleh bisa menjadi imam bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Dia bimbing keluarganya ke surga. Dia ajak keluarganya untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Ini suami yang soleh. Suami yang punya ilmu agama, dia akan memuliakan istrinya, membahagiakan keluarganya, membimbing mana perbuatan yang dilarang, mana yang boleh. Maka wahai para suami, bahagiakan istri kita dengan kesolehan dan ilmu agama yang bermanfaat. Dengan ilmu agama, roda perjalanan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Dengan kesolehan, anak-anak keturunan kita insya Allah juga menjadi anak-anak yang menyejukkan mata karena bapak ibunya soleh. Jadi ketika kita menginginkan anak yang soleh, dimulai dari orang tua yang soleh. Dalam kisah surat Al-Kahfi, bagaimana seorang anak terhindar dari runtuhan bangunan karena dia merupakan bapak, anak dari bapak ibu yang soleh. Maka jangan malas para suami untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama kita butuhkan melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Makan minum kita cuma sehari minum 8 liter, makan 3 kali, 4 kali. Ilmu agama lebih banyak kita butuhkan dari itu. Dan wahai para istri, bimbinglah suami kita juga untuk mau belajar ilmu agama. Kita dorong. Kalau masih malu berangkat ke masjid, minimal mau baca-baca buku di rumah,
mau mendengarkan TV dakwah, seperti itu. Karena kadang-kadang para istri juga berperan, suaminya jadi mau ngaji, mau belajar karena faktor istrinya. Ini harus dilakukan. Karena kalau suami baik, punya agama, soleh, insya Allah baik kehidupannya. Soleh yang benar-benar mengamalkan ilmunya, bukan hanya punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dengan demikian, para wanita yang belum menikah, jadikan pandangan kita yang paling terbesar mencari suami adalah faktor kesolehan, faktor agama dan bagusnya akhlak. Jadi standarnya itu diseleksi lagi. Nah, kadang-kadang wanita jodohnya lama karena standarnya terlalu tinggi. 1. Lulusan Timur Tengah. 2. Hafal Quran. Dia tidak ngaca siapa dirinya. Ya. 3. Begini. Padahal yang pertama harus dia lihat kesolehan, ilmu agama, bagusnya akhlak. Ini yang menjadi perhatian kita. Sebagaimana kata Rasul, apabila datang kepadamu orang yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kemudian yang terakhir, akhlak suami yang membahagiakan istrinya adalah yang tidak sombong. Tidak sombong. Seorang suami memiliki tingkatan lebih tinggi dari istrinya. Seorang suami memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari istrinya. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wal rijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim." Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa suami punya satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Artinya posisi suami itu lebih tinggi dibandingkan istrinya. Namun posisi ini tidak menjadikan para suami congkak, sombong di depan istri. Jangan dia sering mengungkit-ungkit, saya kan yang cari rezeki, saya yang banting tulang, peras keringat, sombong dengan semuanya. Saya yang beliin rumah, beli kendaraan, tidak. Tapi suami harus tetap rendah hati di depan istrinya. Dia tidak sombong dengan apa yang sudah Allah berikan, karena pada hakikatnya yang memberikan rezeki kepadanya adalah Allah. Dia tetap mengajak istrinya untuk berhidup bersama. Dia tetap untuk membahagiakan istrinya, tidak sombong dengan apa yang sudah didapat selama ini dari suaminya. Dengan ketidaksombongan ini, maka suami akan mau membantu istri. Ketika istri baru melahirkan, bergantian di waktu malam untuk begadang, ketika bayi menangis, anak kita menangis, dia tanggalkan pangkat-pangkat dunia yang sudah dia punya demi membahagiakan istri. Bantu rumah tangga,
bantu ngurus anak, sekedar ngajak bermain keliling komplek, sekedar memandikan atau menyiapkan kebutuhan anak ketika akan berangkat sekolah. Ini suami yang tidak sombong, dia tidak merasa saya yang begini, saya sudah cari nafkah, masa saya juga harus bantu-bantu pekerjaan rumah. Tidak. Dia benar-benar rendah hati. Karena Rasulullah mengatakan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu, rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Suami yang memuliakan istrinya, menghargai istrinya, karena wanita itu butuh penghargaan. Wanita itu butuh diperhatikan. Jangan menjadi suami-suami yang sombong, tidak pernah memperhatikan istri. Ya. Kewajiban suami tidak hanya memberikan nafkah, materi, tapi tidak memberikan perhatian. Justru perhatian suami ke istri lebih besar daripada kebutuhan istri dengan nafkahnya suami. Maka para suami, bahagiakanlah istri kita dengan akhlak kita. Akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap berusaha menjadi suami yang saleh. Kita tetap berusaha menjadi terbaik bagi istri kita, sehingga istri kita akan merasakan kebahagiaan. Terus terang kaum muslimin, para ibu, pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar rumah tangga itu keluhannya ya seperti itu. Kalau tidak istrinya yang mengeluh dengan akhlak suami, suaminya mengeluh dengan akhlak istri. Ya. Banyak saya sudah tidak ada rasa dengan suami. Ya Allah, tidak ada rasa coba. Hanya sekedar rutinitas, nyiapin makan pagi, ya. Bajunya suami udah rutinitas, habis itu ditinggal. Makanya tidak heran bapak-bapak itu senang nongkrong di warteg warung kopi. Karena kalau di warteg disambut hangat dengan penjualnya. Monggo Pak, duduk, mau pesen apa? Teh manis, kopi disebutin, teh manis, kopi, susu disebutin. Kalau sudah habis ditawarin lagi sama penjual warteg, mau nambah Pak? Coba di rumah sama istrinya. Mas, itu nasi lauk di meja makan, udah sama makan. Mau makan mau enggak, bodo amat. Ya, nah ini. Jadi bahagiakan kita, pasangan kita dengan akhlak kita yang mulia. Istri membahagiakan suami, suami membahagiakan istri. Sehingga kalau timbal baliknya seimbang, berjalan rumah tangga dengan baik. Ya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan akhlak yang mulia. Tidak ada yang memberikan akhlak mulia kecuali Allah. Dan kita berlindung dari akhlak yang tercela, akhlak yang mungkar. Tidak ada yang menjauhkan kita dari akhlak tercela kecuali Allah. Ya, semoga kajian ini bermanfaat. Bahagiakan aku dengan akhlakmu. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Kami persilakan bila ada pertanyaan. Teman saya itu punya suami. Dia cerita kalau dia itu disukai sama suami yang masih beristri. Teman saya itu punya suami,
dia cerita kalau dia itu disukai sama suami yang masih beristri. Oh, berarti si istri ini ya disukai sama suami orang. Nah, si penggoda itu selalu mengutarakan isi hatinya. Apa yang harus dilakukan teman saya itu Ustaz? Karena orang itu nekat katanya. Baik, wanita ini sudah punya suami dan si wanita ini disukai oleh laki-laki lain. Yang pertama, jangan bermain api dalam kondisi seperti ini. Kalau si wanita ini dia punya suami yang baik, yang selama ini sudah memberikan semuanya ke dia, jangan dihiraukan si laki-laki penggoda tersebut. Hapus nomor kontaknya, putus hubungan di media sosial. Kalau dia aktif Facebook, di unfriend. Jangan lewat depan rumahnya, karena bisa menjadi teringat-ingat dengan si laki-laki penggoda. Kalau dia menghubungi, blokir kontaknya, pokoknya dihilangin. Jangan bermain-main dengan hal ini. Putuskan. Tidak, saya tetap mencintai suami saya. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Hapus nomor kontak, blokir, dan seterusnya. Walaupun dia bilang nekat dan lain-lain, itu hanya godaan-godaan setan yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Ya. Ingat, suami kita kelebihannya, apa yang sudah kita dapat dari suami, ingat itu, jangan tergoda dengan laki-laki yang lain. Kasus-kasus yang ada malah ujung-ujungnya si istri nyesel pengen balikan dengan suami lamanya karena tergoda dengan si penggoda. Maka dalam hal ini, wahai para istri, para wanita, pegang teguhlah. Kalau memang suami kita sudah terbaik, ya, dengan sedikit catatan banyak kekurangan di sana sini, sudah terima suami kita. Jangan tergoda melirik suami orang yang lain walaupun dia memaksa. Ya. Iblis, setan, setiap hari mengirim pasukan bala tentara ke daratan. Singgasana iblis itu kan di tengah laut, di bawah. Dia tiap hari kirim pasukan ke daratan. Untuk apa? Di antara misinya memisahkan sepasang suami dan istri. Kalau sudah berhasil dipisahkan, maka tentara iblis ini akan dipuji-puji oleh iblis. Kamu tentara hebat, kamu tentara yang begini. Nah ini, jadi pertahankanlah rumah tangga kita, pupuklah dengan pupuk yang bagus, ya. Jadi menunjukkan keharmonisan, kemesraan dengan pasangan walaupun sudah tua, tidak ada masalah. Boleh. Panggil istri kita dengan panggilan yang dia suka. Bahagiakan dia. Pupuk cinta ini. Kalau cinta ini tidak dipupuk, maka akan layu. Kalau sudah layu, ada godaan, bisa jadi kita tergoda. Nah, bagaimana kita menyikapi saudara yang menjauhi kita karena kita tidak meminjamkan apa yang mereka butuhkan berupa uang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada saudara pinjam uang, ini memang seperti dilema, buah si malakama. Kalau kita pinjemin, nanti kita gak enak nagihnya, betul? Kalau tidak kita pinjamkan, jadi berantem, musuhan, padahal saudara. Maka solusinya ibu-ibu, kalau saya diminta pinjam, saudara yang datang pinjam uang, saya tidak kasih nominal pinjamannya. Dia minjam 1 juta, 2 juta, saya kasih 200.000 gratis, nggak usah diganti. Iya, hubungan jadi tetap baik, kita gak ada perasaan capek nagih-nagih hutang, gak enak ini saudara. Udah saya kasih yang saya mampu. Nih, ya. Dia kan pinjam 2 juta, kita ke dalam kamar ambil
uang, kita kasih 200-300 ribu, ini buat anak-anak jajan, buat ongkos pulang. Dan jadinya enak. Kita gak ada beban dengan saudara, kita tidak bermusuhan. Dia senang dikasih 200-300 ribu, senang. Sehingga hubungan dengan saudara tetap terjalin dengan baik. Masalahnya kita itu kadang-kadang tidak jujur dengan diri sendiri. Minjemin tapi tidak ikhlas. Iya kan? Kita minjemin gak ikhlas. Begitu nanti sebulan ditagih saudaranya, mengikhlaskan gak mau, tapi nagih malu karena masih saudara. Lebih baik jelaskan kejujuran diri kita. Ya, kalau saya minjemin, kamu harus siap ya saya tagih. Kita gak ada musuhan cuma gara-gara hutang, harus jelas. Jangan makan hati. Tapi ya kita tidak jujur dengan diri sendiri. Pengen lagi malu saudara sendiri gak ditagih kok butuh. Apalagi kalau lagi gak punya uang. Ingat saudaranya, ini saudara saya punya utang. Ya kan? Maka jujurlah dengan diri sendiri. Mau gak kita minjemin dengan konsekuensi tidak ada malu, sungkan ketika menagih. Kalau gak mau minjemin ya sudah bilang tidak usah, mohon maaf, tidak bisa minjamkan, ini ada sedikit buat beli es. Nah begitu. Kemudian bagaimana kalau saudara kita menjauhi kita karena tidak dipinjamkan uang? Bukan urusan kita. Urusan kita adalah kepada Allah. Ya, kalau kita mengurusi sikap manusia, sama saja lautan yang tidak bertepi, tidak ada habisnya. Ngikutin keinginan manusia itu tidak ada habisnya. Saudara marah sama kita gara-gara tidak dipinjamkan uang. Biarkan, nanti tetangga lain lagi. Tetangga marah sama kita gara-gara apa? Kalau ngikutin manusia tidak ada habisnya. Yang kita pegang adalah agama. Apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasulullah ajarkan, itu kita pegang. Orang tidak meminjamkan uang tidak dosa. Tidak dosa. Ya. Apalagi kita melihat saudara kita ini orangnya boros, tidak amanah. Kalau saya pinjamkan nanti malah membuat dia bahaya agamanya dan seterusnya. Dan saya melihat tidak memberi pinjaman lebih baik, tidak ada masalah. Ini, maka saudara-saudari kepada Allah berpeganglah dengan agama dan ajaran yang diajarkan Allah dan Rasul. Dan jangan hiraukan apa kata manusia, tapi hiraukanlah apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Apakah suami yang suka wanita lain termasuk tidak mensyukuri, atau si istrinya kurang melayani? Itu gimana ya Ustaz? Ibu yang dimuliakan Allah, para suami itu diberikan kelebihan dalam hal biologisnya. Maka para suami dibolehkan yang namanya poligami. Nah ini berdasarkan ketegasan ayat Quran. Suami sudah punya istri satu, dia suka dengan wanita yang lain, ingin nambah. Ini adalah hal yang wajar, normal. Apakah si suami tidak mensyukuri istrinya? Bukan tidak mensyukuri, tapi ingin berbagi kebaikan. Ingin berbagi kebaikan. Maka para suami yang ingin menikah lagi, luruskan niat. Niatnya itu berbagi kebaikan, nolong, nikahi janda yang sudah 50 tahun. Sebagaimana Nabi kalau ada sahabat meninggal dunia dalam perang, istrinya ditinggal suami, dinikahi. Seperti Saudah istri Nabi itu sudah tua. Sampai jatah malamnya dikasihkan ke Aisyah karena merasa sudah tua tidak bisa melayani Rasul. Nikahi oleh Rasul.
Jadi menikah lagi itu bukan semata-mata nafsu biologis, tapi ada keinginan berbagi kebaikan. Ini janda kalau saya tolong selamat agamanya, selamat anak-anaknya. Ini harus diluruskan bagi orang yang ingin menambah istri. Jadi bukan bentuk tidak mensyukuri si istri atau istri kurang melayani, tapi karena apa? Berbagi kebaikan. Walaupun ibu-ibu belum bisa menerima, tidak ada masalah. Tapi jangan dibenci syariatnya. Syariat ta'addud poligami jangan dibenci walaupun diri kita tidak siap. Terima dulu syariat ini. Seperti jihad. Jihad itu apa? Berjuang. Kita terima jihad itu ajaran Allah, berperang di jalan Allah. Walaupun kita gak siap terjun, gak ada masalah. Karena memang normal. Manusia takut darah, takut kesabat, normal tidak? Normal. Saya gak siap perang, meninggalkan istri, meninggalkan anak, belum siap. Tapi terima dulu syariat jihadnya. Walaupun kita belum bisa melakukan. Begitulah para istri. Terima dulu syariat ini, ta'addud yang telah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Walaupun saya belum sanggup melaksanakannya. Ya. Maka para istri ngobrol sama suami. Mas, kamu itu mau nikah lagi, motifnya apa? Misinya apa? Ya. Anak kita sudah banyak. Kalau tujuannya cari anak, saya sudah banyak cari anak. Ya, kita sudah punya anak. Apa motifnya? Cantik, saya sudah cantik. Pakai glowing otak. Ya, tiap hari perawatan apa namanya? Skincare. Ya. Maskara ada, lipstick ada, bedak ada, eyeliner ada, eyeshadow ada. Kamu kayak gimana? Nah, seperti dialog dengan pasangan. Tanya motifnya. Seperti itu. Bukan berarti suami tidak mensyukuri istrinya, tapi barangkali dari situ dia ada niat kebaikan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menikah lagi itu karena ada niat kebaikannya. Nah, Allah. Baik, ada lagi? Bapak-bapak? Pertanyaan? Ya, ini yang pertama kali kami ke masjid ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang membawa keberkahan. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, maka kita minta kepada Allah agar mengumpulkan kita semua di surganya nanti. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.